एक पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे नहीं पता वो लोग क्या चाहते हैं। I need your help. Selamat datang di alur cerita film Alvari TLG. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan menceritakan film India berjudul Baghi 2. Film yang rilis pada 30 Maret 2018 ini merupakan sequel dari film pertamanya yang juga berjudul Baghi. Menceritakan kisah Ranveer Pratap Singh yang berperan sebagai Ronnie, seorang perwira angkatan darat India yang berangkat untuk menemukan dan menyelamatkan putri mantan pacarnya yang berusia 3 tahun dari cengkraman mafia penculik anak. Lantas, bagaimana keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, silakan ambil cemilan kalian, cari rebahan yang nyaman, luruskan niat, bersihkan hati, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. Di sebuah mobil, terlihat 3 orang pria misterius yang memandang ke sebuah mobil. Pria itu kemudian memakai topeng dan menuju mobil itu. Tampak seorang wanita di dalam mobil dan mereka memukul wanita itu. Tak lama kemudian, wanita itu dilarikan ke rumah sakit dan terbaring. 2 bulan kemudian, wanita itu mulai pulih. Ia bertemu dengan tokoh agama di tempat ibadah. Pria parubaya itu bertanya, mengapa wanita itu tak terlihat selama 2 bulan? Wanita itu menjawab, ia hanya tahu bahwa tempat ini harapannya untuk tenang. Tapi ternyata percuma saja, ia tak mendapat ketenangan. Pria itu melontarkan padanya, kelak akan ada seseorang yang menemuinya. Sementara di Kashmir, terjadi perkelahian di sebuah rumah, hingga seseorang terpental dari jendela. Kemudian seorang tentara melangkah keluar dari rumah itu. Tentara itu ditugaskan untuk membasmi para teroris. Namanya Ranveer Pratap Singh, salah satu anggota tentara. Melihat perkelahian itu, ia dipanggil oleh kolonelnya dan diberikan skor karena ia melakukan satu kesalahan, menyandra 1 orang dan membuat kolonelnya marah. Di sela kesibukan, seorang menelponnya dan tampak nama Neha di layar handphonenya. Temannya mengatakan agar dia tak kembali dengan Neha, tapi Ronnie selalu mengingatnya dan menyimpan fotonya. Keesokan harinya, Ronnie meminta izin pada komandannya selama 7 hari dan menaiki bis untuk urusan pribadi. Di perjalanan, ia pun teringat dengan masa kuliahnya. Saat itu, Neha pertama kali bertemu dengannya yang dijuluki sebagai Kapten Basket. Ia menyukai Neha dan mengejarnya sehingga ia bertemu dengan ayah Neha. Ia memperkenalkan dirinya dan hubungan mereka semakin dekat setelah mereka pertama kali bertemu. Mereka pun saling mencintai. Beberapa jam kemudian, Ronnie sampai ke sebuah restoran dan mencari Neha dan mereka akhirnya bertemu. Hai. Neha bertanya, apakah Ronnie sudah menikah setelah 4 tahun ia tak berkomunikasi dengan Ronnie? Ronnie menjawab, ia masih bahagia sendiri. Ronnie bertanya, apakah Neha sudah mempunyai anak dan Neha seketika sedih mendengarnya. Neha menceritakan bahwa ia memiliki anak perempuan. Tapi dunia seakan berubah seketika ia tahu anaknya diculik dan ia dipukul. Neha meminta bantuan Ronnie agar menemukan putrinya. Ronnie kecewa karena Neha yang menjadi tujuannya sudah menikah. Keesokan harinya, Ronnie merental sebuah mobil. Mereka pun mulai mencari Ria. Neha 2 tahun yang lalu mengajukan pencarian putrinya. Namun, polisi meminta agar kasus itu ditutup karena tak menemui jalan terang. Ronnie mengamuk saat kaki polisi itu menyenggol kaki Neha dan ia memukul sekuat tenaga. Terjadilah perkelahian yang melibatkan semua anggota di sana. Saat Neha memanggilnya seolah runtuh kekuatan Ronnie dan ia berhasil ditangkap dan dipukul serta dicambuk di dalam sel tahanan. Lalu datang seorang memakai pakaian putih itu dan mereka hormat padanya. Ronnie pun dilepaskan dan menghadap pada orang itu. Orang itu menginterogasinya dan menelepon Kolonel Ronnie. Ia ditugaskan untuk pulang besok pukul 7.
Roni pun setuju. Namun saat di perjalanan, ia meminta sopirnya untuk memutar balik ke arah hotel. Ia melihat sekolah Ria dan menghampiri untuk mencari informasi. Tapi nihil. Kepala sekolah itu mengatakan tak ada murid yang bernama Ria sekolah di sini. Roni pun menemui Neha dan menjelaskan informasi yang ia dapat. Sebelumnya ada CCTV di rumah depan sekolah tersebut, Roni agak curiga. Ia bertanya tentang Sekhar, suami Neha. Tapi aneh, tak satupun foto Ria ada di rumah itu, bahkan suaminya tak suka bersosial media. Tiba-tiba mobil itu masuk ke dalam halaman rumah Neha. Neha pun panik dan menyuruh Roni untuk pergi. Pemuda berjubah itu melewati Roni lengkap dengan senjata. Roni curiga dengan orang itu. Orang itu masuk ke dalam rumah Neha dan bertingkah seperti sedang tak sadar dan mabuk. Roni mengintip dari balik jendela dan hampir ketahuan dengan orang itu. Neha pun menyuruh orang itu untuk pergi. Roni mulai menyelidiki kasus Ria sendiri. Roni menelpon nomor Suni yang diberikan Neha padanya. Ia menyamar jadi editor berita, tapi itu tak menghasilkan apa-apa. Tiba-tiba, seorang menempuk pundaknya. Dia adalah Sakhi, sahabat Roni yang sedang menikah dan Roni bertemu teman-temannya di sana. Roni membayangkan ia bisa menikah dengan Neha. Tiba-tiba ada orang mabuk yang menjatuhkan KTP-nya. Ia pun mengambil KTP itu dan mengunjungi rumah yang ada di depan sekolah tersebut. Satpam itu mengatakan hanya polisi yang boleh masuk dan Roni menunjukkan KTP tersebut. Mereka masuk ke dalam rumah dan memeriksa CCTV. Ia melihat gambar orang yang ada di rumah Neha kemarin. तू जानता है मिसिंग फुटेज का है? तू दिखाने का क्या लेगा? मिलते ही मुझे फौरन फोन करना. Di sebuah perayaan, Roni melihat 3 orang yang mencurigakan. Ia pun mencari dan mengikuti ke sebuah benteng. Ia melihat Usman di sana dan ia berlari. Tiba-tiba sebuah senjata ditodongkan kepadanya. Itu 2 orang yang ia lihat bersama Usman. Mereka terlihat terusik dan Roni pun memukul mereka. Ia pun bertanya tentang keberadaan Ria, tapi ternyata nihil. Roni meluncur ke tempat Usman dengan wajah yang marah. Ternyata Usman adalah penjual narkoba langganan Suni. Usman menyarankan agar Roni tidak mengusik Suni karena dia komplotan yang berbahaya di goa. Roni kembali ke hotel, ia bertemu Lucky yang berprofesi sebagai polisi. Roni memutuskan foto Ria diunggah ke media cetak. Tiba-tiba ada yang menelponnya, ia pun menuju tempat yang dijanjikan orang itu. Di sana ia disuguhkan dengan banyak foto Ria. Roni tak percaya yang ditemuinya adalah ayah dari Ria, bahkan ia mempunyai akta kelahiran Ria. Teleponnya berdering, itu dari Sekhar yang meminta Roni menemuinya. Ia pun meninggalkan orang itu dan menemui Sekhar. Sekhar menceritakan bahwa dia dan Neha tidak punya anak perempuan dan 7 Februari itu Neha koma karena menjadi korban perampokan. Sejak Neha sadar, ia menanyakan tentang seorang anak bernama Ria setiap harinya. Neha mengalami pasca gangguan stres traumatis. Semua hanya imajinasi Neha. This accident changed everything. रिया की और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल हुआ करती थी उसकी तक बढ़ गई कि उसने पुलिस में मिसिंग बच्चे की एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि रियलिटी में तो Tak bisa dipercaya jika semua ini hanya fiktif belaka. Teleponnya berdering dari seorang satpam rumah itu yang menemukan potongan CCTV yang hilang. Ia pun ke sana melihat CCTV itu. Terdapat gambar Neha dan penculik itu. Roni pun geram dan pergi ke rumah Neha. Ia menjelaskan semua informasi tentang Ria adalah bohong dan ia sudah menemui Sekhar. Tapi Neha mengelak dan masih kekeh dia punya anak Ria. Mereka pun berdebat. Roni mengatakan bahwa Neha keguguran dan tak punya anak. Ria hanya imajinasi yang diciptakan Neha. Neha pun menyuruh Roni untuk pergi. Saat Roni akan mengambil kontak mobilnya yang terjatuh, ia melihat selembaran tinggi badan dan bertuliskan nama Ria dengan tinggi badannya. Tiba-tiba Neha berlari dan menjatuhkan dirinya dari lantai 6. Roni berteriak dan segera menuju ke bawah. Ia melihat Neha sudah terkapar bersimbah darah dan tak bernyawa. Keesokan harinya, penegak hukum mendatangi TKP dan bertanya pada Sekhar. Sekhar tak mengetahui kejadiannya. Penegak hukum itu mengidentifikasi kasus ini. Usman datang ke kamar hotelnya dan membawa kabar mengejutkan tentang Ria. Ia mengatakan Neha tidak gila,
Tapi semua orang sekitarnya berbohong pada Roni. Roni murka pada Usman. Usman mengatakan agar Roni menyelamatkan anak itu. Sunilah kunci di balik semua ini. Setelah itu, Usman dan Roni pergi ke tempat Suni. Tiba-tiba jeritan wanita itu membuat mereka berlari ke arah suara tersebut. Roni terkejut saat melihat Anan bayi Haki yang identitasnya dibawa olehnya sudah tergantung di sana dan tak bernyawa. Di lift, ia ditelepon oleh polisi Goa yang ingin bertemu dengannya. Ia abaikan itu dan tetap ke tempat Suni. Mereka melihat pesta di tempat itu dan Suni ada di atas sana. Roni pun berlari dan bertanya pada Suni mengenai Ria. Dan Suni bertanya dia siapa. Lalu Roni menghajarnya dan membuat suasana pesta menjadi hancur karena perkelahian mereka. Ia terus mengejar Suni, mereka membuat rusuh lalu lintas hingga terjadi kecelakaan yang fatal. Ia mengejarnya sampai mobil ke mobil. Mereka membuat rusak seisi kota hingga akhirnya mereka tertangkap polisi. Roni dimasukkan ke dalam sel. Akhirnya Roni dan polisi itu adu kekuatan dalam sel karena Roni menghinanya sebagai pengecut. Tiba-tiba, ketua polisi datang dan membuat ia tak bisa berkutik. Namun, Suni menjelaskan kasus ini sudah mempunyai bukti. Mereka lalu menginterogasi Usman dan selanjutnya Suni. Tiba-tiba, terjadi keributan dan seseorang menodongkan pisau ke arah ketua polisi itu. Suni pun melakukan hal yang sama. Suni pun terbunuh karena pistol dari ketua polisi. Di tempat lain, Usman dihajar oleh 2 orang preman. Roni melihatnya terkapar dengan luka berat. Dari belakang, rantai itu menyekiknya. Namun saat Roni menoleh, tak ada siapapun. Ia mendapatkan tendangan dan orang itu menghilang. Perkelahian semakin sengit. Setelah itu ia menghampiri Usman dan Usman menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba ponsel salah satu preman yang tewas itu berdering dan Roni mendapati fotonya di pesan ketua polisi. Ia pun menuju ke tempat polisi berada. Ia ditahan oleh 1 polisi di sana dan 3 mobil dan berhasil melewatinya. Ia terjatuh di sebuah hutan. Banyak anggota lengkap dengan senjata. Roni menibas semuanya. Roni masuk ke dalam gudang senjata dan mengambil beberapa senjata lalu meledakkan bom dan menembak semua anggota. Ia melempar bom itu ke para anggota, mereka meledak satu persatu. Tiba-tiba datang helikopter dari belakangnya. Ia naik ke helikopter itu dan melempar orang yang ada di dalamnya. Ia mengendarai helikopter itu menuju markas DAG atau ketua polisi. Helikopternya tertembak dengan anggota yang masih ada. Ia pun melompat dari sana. Selanjutnya ia berlari menuju kediaman DAG, menghajar semua yang ada di depannya. Ia berjalan dengan bersimbah darah. Tiba-tiba DAG menembaknya dari belakang dan menghajar Roni. Roni berusaha kuat untuk melumpuhkan DAG. Akhirnya ia terduduk di bawah sofa dan DAG memberikan informasi yang mengejutkan untuknya. Bahwa dia, Sekar, dan Suni bekerja sama dengan kasus Ria. Sekar adalah dalang dari semua ini. Ia membenci Neha karena Neha depresi berat. Ia malu dan ia takut kehilangan Neha. Akhirnya ia menculik Ria dan ingin membunuhnya. DAG membantu membersihkan semua barang bukti bahwa Ria diculik. Roni geram dan menghajar DAG. Dan cerita itu ditutup dengan kematian DAG yang ditembak oleh penegak hukum. Kolonel Rijat pun datang untuk menenangkan Roni dan Ria turun dari tangga. Roni pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan ia sembuh bertemu Ria.
Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng dan notifikasinya agar terus berlangganan alur cerita film-film yang lain dari channel ini.